bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya. Tembak kepala saya. Dikeluarkan itu bukan Perpu Cipta Kerja, tapi Perpu ijazah palsu, di mana di dalam Perpu itu sangat genting dan mendesak untuk menunjukkan ijazah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan agar tidak ada lagi dusta di antara seluruh anak bangsa. Karena benar tadi kalau sampai ternyata ijazah ini palsu berarti kita mewariskan ya kepemimpinan nasional kepada orang yang tidak berhak, dan ini akan menjadi catat sejarah, air sejarah. Bukan hanya buat kita, bukan hanya buat Bambang Tri sama Gus Dur, tapi ini air sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Gus Dur sudah benar dia mencari verifikasi dengan melakukan mubahalah kepada Bambang Tri. Bambang Tri juga sudah benar melakukan mubahalah karena dia meyakini ijazahnya palsu. Yang keliru itu kenapa orang meyakini mubahalah dan mengamalkan mubahalah soal ijazah dan yang diyakini ijazah palsu kok dianggap penistaan agama. Yang kedua, kalau ini dianggap kabar bohong, ya kan, dianggap menebarkan kebohongan yang menyebabkan keonaran di tengah masyarakat. Pertanyaan seriusnya, nah ini meminjam istilahnya Bang Egy Sujana. Pertanyaan seriusnya, kabar benarnya mana? Kabar jujurnya mana? Kabar benarnya kan harusnya ada ijazah asli. Sampai sekarang belum ada ijazah asli. Diduga kuat tidak ada ijazah asli. Karena itu kita butuh ijazah asli. Tentu Pak Jokowi datang membawa ijazah asli. Jangan sampai negeri ini dipenuhi dengan kepalsuan. Kalau saja terbukti nanti ijazah itu palsu, berarti kita dipimpin presiden yang palsu. Berarti semua kebijakan yang diaturnya adalah palsu. Berarti kita semua kena prank oleh seorang kepala negara yang palsu. Mau atau mau? Tidak. Nah, ini kan saya ajak mau atau mau saja tidak. Berarti kan punya kesadaran hari di sini, tidak hanya terbawa oleh omongan saya. Ketika saya tanya mau atau mau, ternyata jawabannya juga tidak. Karena kita semua punya kepentingan dan tidak mau kalau punya presiden dengan ijazah palsu. Bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya. Tembak kepala saya. Tembak kepala saya. Kita ngomongin soal sumpah dan nadar. Karena banyak banget orang yang sudah melakukan sumpah dan nadar di medsos. Misalnya Habibur Rahman waktu pemilihan gubernur di Jakarta. Dia pernah sumpah kalau KTP pendukung Ahok cukup, dia akan terjun bebas dari Monas. Ternyata KTP pendukung Ahok cukup dan Ahok akhirnya bisa nyagup, tapi kalah. Ya, tapi Habibur Rahman nggak terjun bebas dari Monas. Terus kasus korupsi, Anas Urbaningrum pernah punya nadar dan sumpah. Kalau Anas Urbaningrum terbukti korupsi 1 perak saja, dia akan minta digantung atau akan gantung diri di Monas. Wah, Monas memang tempat favorit buat orang bikin sumpah ya. Terus ada lagi yang sumpah, kalau Jokowi terpilih lagi sebagai presiden, dia mau jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik. Dan akhirnya Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Ya, ini yang bilang kalau Pak Presiden Jokowi itu bebek lumpuh juga. Malah sekarang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, terus ada yang pernah bilang, kalau Jokowi jadi presiden, ada mau potong burungnya. Ternyata Pak Jokowi jadi presiden dan burungnya tetap nggak dipotong. Ya, terakhir kali kita dengar ada yang bilang, kalau sampai omongannya salah, tembak kepala saya. Loh, luar biasa, tembak kepala saya. Ya, ini. Jadi ini orang-orang yang pernah melakukan nadar dan sumpah di medsos. Kita lihat saja apa yang terjadi dengan masing-masing ini. Karena ingat, sumpah nadar itu janji ya. Dan janji itu adalah hutang. Dan hutang harus dibayar. Ya, kita tunggu saja. Ya, saya ingin merespon komentar dari Alif ya, yang menuliskan tentang terus kalau seandainya ijazahnya palsu, apakah itu baik-baik saja buat contoh generasi selanjutnya Bang? Anak saya susah lo masuk UGM berjuang. Ya, ini pendapat yang bagus. Ya, bahwa memang kalau memang ada kasus yang tidak baik, ya pasti tidak akan menjadi contoh. Tapi sekali lagi kita juga melihat bahwa ternyata masyarakat mudah ya untuk tergiring pada isu atau opini yang menyesatkan dan tidak benar.
Betul bahwa memang pengadilan yang harus membuktikan ini benar atau salah, tapi yang jelas sebelum kita sampai ke tahap pengadilan, kan sudah ada pihak-pihak yang sudah membantu meluruskan. Seperti dari Universitas Gadjah Mada sendiri melalui rektor, terus kemudian adanya kesaksian dari teman-teman kuliah Pak Jokowi. Jadi menurut Pak Jokowi ini memang nggak perlu sampai ke pengadilan, sekali lagi karena buat beberapa orang yang tahu kebenaran tentang ijazah Pak Jokowi, ini adalah hal yang sepele, hal yang tidak penting dan cenderung sebuah upaya untuk mengacaukan atau membuat kegaduhan di masyarakat dengan mengungkit-ungkit ijazah palsu presiden gitu ya. Jadi seharusnya tidak usah khawatir gitu, bahwa kalau memang itu terbukti memang palsu, jelas pasti akan ada tindakan, dan saya percaya Pak Jokowi orang yang taat sama hukum. Tapi kan beliau merasa ini bukan sesuatu yang penting gitu, karena memang secara faktual nggak ada gitu kebenaran tentang palsunya ijazah beliau, sampai banyak orang-orang yang mohon maaf menurut saya pinter dan intelek terbawa pada opini yang sesat ini gitu. Justru hal itu semakin merendahkan dan menunjukkan kualitas mereka yang sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat nggak usah kebawa, karena kita boleh nggak sekolah di Harvard, nggak usah bergelar profesor atau dokter, tapi dengan kita bisa memfilter, bisa menyaring hal-hal yang perlu kita percaya atau tidak, itu menunjukkan kelas dan kualitas kita sebagai masyarakat yang mungkin sekolahnya cuma sampai SMA, tapi bisa lebih intelek, bisa lebih ilmiah, bisa lebih logis untuk memahami persoalan-persoalan atau isu-isu yang beredar. Bukan mereka yang punya gelar profesor, dokter, sekolah di Harvard, di luar negeri, tapi mudah terbawa sama isu yang menurut saya remeh dan gak penting ini. Jadi saya yakin sekali bahwa kalau toh memang kasus ini nantinya terbukti benar atau tidak, Pak Jokowi orang yang taat hukum. Kalau enggak sudah ditutup masalah ini, sudah ditutup, nggak akan sampai ke permukaan, nggak sampai kita semua ribut membicarakan ini ya. Jadi tetap semangat, semoga anak-anaknya bisa masuk ke perguruan tinggi dan lulus sampai selesai. Terima kasih.